Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adiasa Channel Belajar Fisika Asik, Menarik, dan Menyenangkan. Oke Anda, pada sesi kali ini kita akan membahas persiapan UTBK 2023, yaitu tentang tes potensi kognitif. Tetap stay tune di Adiasa Channel. Terima kasih. Anda, pada SNBT 2023 ya, yang akan diujikan hanya satu materi, yaitu TPS ya, tes potensi skolastik, yang terdiri dari 4 materi ya, yang akan diujikan. Yang pertama yaitu tentang potensi kognitif ya, yang kedua tentang penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah literasi dalam bahasa Inggris. Untuk seksi yang kedua ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal potensi kognitif. Oke, kita langsung masuk soal yang pertama. Keluarga Pak Wahyu memiliki 5 orang anak ya. Doni lahir sebelum Feni, Feni lahir sesudah Juna tetapi sebelum Meli. Juna lahir sesudah Doni, Emil lahir sesudah Meli. Coba kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, urutan kelahiran dari yang paling tua adalah. Jadi kita informasikan ya, kita pembahasannya di sini. Nah, kita lihat Doni lahir sebelum Feni, berarti Doni itu lebih besar dari Feni. Ya. Informasi yang kedua di sini, Feni lahir sesudah Juna, ya berarti Feni ya lahir sesudah Juna, berarti Juna lebih besar dari Feni. Tetapi sebelum Meli, berarti Feni lebih besar dari Meli. Informasi yang ketiga, sini ya, Juna lahir sesudah Doni, berarti Doni lebih besar dari Juna. Nah, dan informasi yang keempat, di sini bisa kita lihat, Emil lahir sesudah Meli, berarti Meli lebih besar dari Emil. Maka urutan kelahiran dari yang paling tua adalah, coba bisa kita kerjakan? Bisa Anda kerjakan? Jadi di sini bisa kita lihat yang paling besar itu, kita lihat di sini Doni ya, Doni besar dari Feni ya. Doni yang paling besar atau yang paling tua. Maka yang tidak Doni di depannya kita coret. Jadi di sini option B dan option C ini salah ya. Berarti tinggal A, D dan E. Nah, lihat kata kuncinya di sini Anda. Juna itu lahir sesudah Doni. Maka setelah Doni tentu Juna ya. Maka kita lihat di option di sini, setelah Doni adalah Juna. Yang A Doni Feni ya, berarti jawabannya di sini adalah E. Doni, Juna, Feni, Meli dan Emil. Oke, kita lihat di sini. Betul. Oke. Berarti Doni, Juna, Feni, Meli dan Emil. Emil yang paling kecil dan Doni yang paling tua. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita mulai soal yang berikutnya. Ya, di sini ada Vita, Duma, Dita, Tia, dan Inka adalah satu kelompok dalam pertunjukan tari gambyong. Mereka akan menampilkan pertunjukan dengan formasi sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini adalah, yaitu yang pertama. Di sini dikatakan Vita berada di sebelah kiri Duma. Jadi kita anggap ya, di sini misalkan di sini kiri, di sini kiri, dan ini misalnya kanan ya, berhadapan ya, sesuai dengan di hadapan ibu di sini ya. Jadi Vita berada di sebelah kiri Duma. Jadi Duma di sini ya, Vita di sini ya. Lalu yang kedua, Dita berada di ujung kiri, berarti Dita di sini. Ya, Dita di sini. Lalu yang ketiga, Tia berada di antara Vita dan Dita, berarti Tia di sini ya. Tia, lambangkan dengan T. Ya. Lalu di sini pertanyaannya yaitu formasi ya. Formasi pertunjukan tari gambyong mereka adalah, oke, bisa kita lihat di sini. Karena di sini di soal Inka tidak ada, berarti Inka tetap di sini ya, di kanan. Maka formasinya seperti kita lihat di sini ada Dita,
Tia, ya, Vita, Duma, dan Inka. Maka kita lihat optionnya yang sama dengan yang sudah kita cari tadi. Maka optionnya di sini kita bisa lihat ya, yang B, ya, Dita, Tia, Vita, Duma, dan Inka. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika orang-orang yang berada paling ujung bertukaran posisi, ya, berarti yang di ujung-ujung, di sini ada Inka dan Dita, ya, Ananda. Bisa dilihat di sini. Jadi di Inka dan Dita bertukaran posisi, ya, dengan orang sebelahnya. Berarti Inka ke sini, Duma ke sini, ya. Tia ke sini, Dita ke sini. Berarti, ya. Maka formasi pertunjukan tari gambyongnya menjadi, berarti di sini ada T, ya, Tia. Di V sini ada In dan Du. Nah, coba kita cocokkan lagi, ya. Ada Tia, Dita, Vita, Inka, dan Duma. Maka bisa kita lihat di sini jawabannya adalah A. Oke, masih tetap semangat kan? Kita lanjut soal yang berikutnya. Vita, Duma, dan Dita lagi, ya. Jadi ini lanjut soal yang keempat, ya. Jika pada formasi awal, ya, jadi kita tulis lagi tadi, ya, formasi awal tadi ada Vita, ya, di sebelah kiri Duma. Di sini tadi Dita di ujung kiri, ya, dan Tia di sini, ya, lalu Inka di sini. Ya, ini posisi awalnya, ya. Jadi dikatakan di soal, jika pada formasi awal pada bagian penutup pertunjukan tari gambyong, orang yang berada di tengah keluar panggung terlebih dahulu. Jadi orang yang berada di tengah dia akan keluar terlebih dahulu. Berarti yang ada di tengah di sini si V, ya, Vita. Berarti Vita keluar dulu, ya. Kemudian diikuti sebelah kanannya, berarti Duma. Lalu sebelah kiri lagi, berarti T, Tia. Lalu sebelah kanan lagi, berarti Inka, ya. Dan yang terakhir keluar panggung adalah orang yang berada di ujung kiri, berarti Dita, ya. Maka urutan mereka yang keluar adalah berarti Vita, ya, Duma, Tia, Inka, dan Dita. Berarti di sini Ananda jawabannya adalah E. Udah kan? Lalu yang kelima, orang yang terakhir keluar dari panggung adalah siapa? Dita. Oke. Jawabannya adalah Dita. Oke, kita lanjut soal yang keenam. Oke, soal yang ke-6, ya. Hasil sebuah nilai ujian harian fisika Rendra, Fitri, Leo, Laras, dan Nanda adalah sebagai berikut. Ya, Nanda. Jadi kita lihat informasinya ini dan kita langsung tulis. Ya, di sini Rendra, kita dengan lambangnya saja, ya. Rendra lebih tinggi nilainya dari Fitri, berarti R, ya, lebih tinggi dari F. Ini, ya. Tetapi tidak lebih tinggi dari Nanda, berarti si Rendra ini kecil nilainya dari Nanda. Oke. Informasi yang kedua, nilai Laras lebih tinggi dari Leo. Laras misalkan saja dengan L, ya, lebih tinggi sini dari LE, Leo, ya, misalkan LE. Tetapi lebih rendah dibanding nilai Fitri. Berarti si Laras ini, ya, rendah nilainya, ya, daripada Fitri. Seperti ini, ya, L kecil dari F, ya. Maka pertanyaannya di sini kita lihat nilai ujian yang paling rendah dan yang paling tinggi adalah milik. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Kita urutkan semuanya, ya. Berarti yang paling tinggi di sini ada N besar dari R besar dari F, ya. Besar F ini besar dari L dan L besar dari LE. Berarti nilai yang paling tinggi di sini kita lihat adalah si N.
atau Nanda. Dan yang paling rendah adalah Leo. Di sini pertanyaannya yang paling rendah dulu ya, baru yang paling tinggi. Maka yang paling rendah Leo dan yang paling tinggi Nanda. Leo dan Nanda. Berarti jawabannya E. Bisa kan? Oke. Kita lanjut. Siswa yang mendapatkan ya nilai di urutan kedua dan ketiga. Ya. Di sini yang kedua dan yang ketiga bisa kita lihat yaitu Rendra ya dan Fitri. Ya, berarti di sini jawabannya adalah B. Oke. Oke, Nanda, ini soal yang terakhir di part 1, soal potensi kognitif. Oke. Di soal yang ke-8 di sini ya. Sesuai dengan jadwal latihan vokal yang sudah diatur, Deka, Reza, Kiki, Ciko, dan Dimas memiliki jadwal latihan vokal dengan tentor yang sama dengan peraturan sebagai berikut. Ya. Yang pertama di sini yang A, ya langsung kita buat apa informasinya sini ya. Ciko akan berangkat latihan vokal jika Deka tidak dijadwalkan latihan vokal pada hari itu. Ya. Jadi Ibu lambangkan C, dia akan berangkat, betul ya. Jika DE, Deka tidak berangkat. Ya. Informasi selanjutnya yang B, Kiki akan berangkat latihan vokal ya jika Ciko ya tidak dijadwalkan latihan vokal pada hari itu. Jika dia akan berangkat jika C tidak berangkat. Oke. Deka latihan vokal setiap hari. Jadi Deka ini setiap hari latihannya. Dan yang D, Dimas akan berangkat latihan vokal. Dimas ya. Jika Kiki tidak dijadwalkan latihan vokal pada hari itu. Jadi Kiki K aja ya, Ibu buat tadi. Berarti Kiki tidak dijadwalkan. Ini Kiki salah ya. Jadi seperti itu. Kita lambangkan sesuai dengan apa yang bisa kita cerna gitu ya, pikiran kita mencerna soal ini. Jadi pertanyaannya, jika pada hari Minggu Dimas berangkat latihan vokal, berarti Dimas berangkat ya. Dimas berangkat ya, maka siapa yang bisa berangkat selain Dimas? Oke, mungkin bisa Anda pause dulu videonya. Nah, bisa Anda cari dulu baru kita bahas ya. Jadi langsung di sini Ibu bahas. Jadi jika Dimas berangkat, di sini Dimas berangkat ya. Tentu K tidak berangkat. Siapakah tadi? Kiki. Berarti di option Kiki kita silang. Berarti ini sudah salah. Tinggallah jawaban kita antara B, D, dan E. Ya. Karena Deka ini setiap hari berangkat ya. Jadi di sini informasinya kita dapatkan Deka dia berangkat. Kalau Deka berangkat, lihat informasi yang pertama ini. Jika Ciko berangkat, maka Deka tidak berangkat. Kebalikannya, jika Deka berangkat, ya, maka Ciko tidak berangkat. Nah, maka Ciko pada hari Minggu juga tidak bisa. Maka Ciko di sini kita coret juga. Berarti tinggallah B dan D. Ya. Karena di sini Reza tidak terikat dengan siapapun, ya, tidak ada di informasi soal, ya, maka Reza dia berangkat. Oke, maka bisa kita lihat jawabannya apa Nanda? Jawabannya adalah yang berangkat pada hari Minggu selain Dimas ada Deka dan Reza. Maka jawabannya adalah B.